Tadi Reva sih ngerasa, enggak kok aku hamilnya nyantai, nggak bikin ribet. Apakah orang-orang sekitarnya berpendapat demikian? Nah, kita mau nanya dulu sama mamanya Reva nih. Tante ngerasa ada yang berbeda nggak dari Reva sebelum hamil sama sesudah hamil? Kalau sebelum hamil, ya memang Reva seperti yang semua tahu ya, orangnya agak diam gitu kan. Tapi begitu hamil, cerewetnya cuma, "Ma, aku mau ini dong," gitu. Oh, makanan biasanya ya, makanan. Dan ternyata soal makanan ya. Iya. Itu mungkin nggak sih Tante, karena dulu kan sebelum hamil dia sangat menjaga badan, jadi begitu hamil kayaknya langsung wah nih bisa ditumpahkan semuanya. Iya, saya juga kaget waktu Oh, itu ya. Tante juga kaget. Karena biasanya makan aja susah gitu ya, pilihan gitu. Pilihan susah. Sekarang pokoknya apa aja yang terutama ya kayak pedes ya, tuh sayur itu nomor satu. Itu satu mangkok bisa sendiri sekali makan. Tunggu, satu mangkok seberapa? Satu mangkok yang segini? Iya, itu sayur-sayuran bayam. Iya, percaya kan. Tapi suka dikasih nasihat-nasihat nggak sih Tante? Nasihat yang selalu Tante kasih tahu ke Reva udah ada belum sih? Ya kalau kita sebagai orang tua yang sudah saya jalanin ya, biasanya itu saya juga udah 4. Pokoknya ya istilahnya kalau kata orang Jawa, wanti-wanti, bismillah, hati-hati gitu. Ya maklum kan, kayak gini kan kita menjaga. Nanti tiba-tiba nanti pusing, tiba-tiba mual kan. Jadi kita menjaga itu aja. Jadi jangan terlalu capek. Gitu. Jangan terlalu capek aja. Jadi perubahan dari Reva itu paling lebih bawel, terutama urusan makanan ya. Nah kalau dari kakaknya, hai Mas Rangga. Halo. Sayang, suami saya lagi nonton. Hai sayang. Ini sebagai kakaknya Reva, ngerasa nggak sih ada perubahan dari adiknya pada saat hamil? Apa kamu ngerasa dia lebih cantik, lebih seksi? Enggak. Jujur. Jadi kamu ngerasain apa? Perubahan yang udah pasti, badannya kan berubah. Jadi sekarang saya lebih sering ledek. Oh, lebih sering digangguin. Yang paling sering terakhir ini adalah itu tangannya gede banget, kayak tukang pukul. Bu, saya nggak hamil aja badan saya gede banget, tangannya kayak tukang pukul. Emang nih dia kalau ketemu, buset, Dut, tangan lo selalu kayak gitu. Lu bete nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Ya udahlah. Ya udahlah. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi jadi emang ya kamu nggak pernah ngeliat Reva segede ini sebelumnya? Nggak pernah. Itu tadi kan dari dulu tuh makan dijaga, workout, lari dan lain-lain gitu kan. Sekarang tiba-tiba begini, ya kesempatan lah ya. Iya benar-benar. Buat apaan namanya kakak kan? Kalau nggak ngeledekin Kalau adiknya. nggak ngeledekin ngapain lagi ya? Ada bisa juga sih kalau bapak baik boleh bayarin persalinannya ya Pak ya. Siapa tahu boleh dipertimbangkan. Amin, makanya aminin langsung. Ya insya Allah ya namanya bersaudara ya. Betul. Nah, jadi kalau si Reva ini katanya sejak hamil lebih sering ke rumah mama, minta dimasakin, makan ini itu. Kalau Laura, kamu jadi lebih manja nggak ke mama? Enggak juga sih, karena mama juga memang sibuk ya, kerja juga. Mungkin lebih manja ke suami, iya kali. Lebih posesif nggak sih? Posesif, iya, suka ngintilin suami ke kantor gitu. Yang benar. Tadinya nggak pernah? Nggak pernah, biasa kan sibuk juga sama-sama kerja. Terus sekarang karena nganggur, nggak ngapa-ngapain, suami ngantor ikut dong. Ini suami ngantor ikut karena memang pengen sama suami atau karena sensitif jadi lebih curigaan sama suami? Enggak sih, nggak curigaan. Karena memang ya hubungannya masih baik-baik aja, kayak belum hamil gitu. Jadi pengen ikut aja pengen gitu ikut ya? aja, pengen deket-deket gitu. Nah kalau suami sendiri responnya, kamu mau ikut apa sih nih, kamu ikut terus? Atau jadi dengan senang hati, silahkan istriku datang ke kantorku? Mungkin dia takut berantem kali ya. Ah iya benar. Jadi ya udah deh ikut, ikut aja deh ya, daripada nanti gue bilang jangan, kamu kenapa nggak kasih aku ikut, kamu ada perempuan lain dari sana ya? Panjang ceritanya. Iya. Tapi kalian termasuk ini nggak sih ketika hamil memperhatikan penampilan? Iya. Iya banget, karena Jadi, kan banyak dengar cerita, aduh hati-hati ya kalau hamil tuh biasanya suami suka nakal, jajan-jajan gitu waktunya pantas jajan. dikintilin suaminya, terjawab sudah. Jadi aku udah bertekad dari dulu, aduh aku kalau hamil nggak mau deh sampai males dandan gitu. Iya, benar. Harus tetap gimana bersih lah untuk suami gitu. Karena suka tidak suka, memang namanya laki-laki itu makhluk visual, betul? Suka lihat yang indah-indah ya. Makanya sekarang saya akan mengundang ini seorang fashion designer. Dia memang bergerak atau mengkhususkan dirinya di bidang untuk ibu-ibu hamil dan menyusui. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Prisya. Selamat datang Ibu Prisya. Ibu, badan kurus seperti ini, anaknya sudah 2. Luar biasa banget sih. Thank you. Silakan duduk, silakan duduk.
terima kasih. Jadi ini menurut aku salah satu yang harus disimak. Kenapa? Karena banyak banget ibu hamil yang akhirnya males berdandan karena satu, nyari baju susah, betul ya? Betul. Mau nggak mau akhirnya pilih, yaudah deh kita cari size besar, masukin, yang penting muat. Sedangkan tadi aku sempat ngobrol sama Prisya nggak setuju. Emang menurut kamu ibu hamil tuh fashionnya harus seperti apa sih? Sebenarnya gini ya, yang pertama itu yang paling penting ibu hamil tuh harus merasa cantik. Karena kuncinya. kita mendapat perubahan di tubuh kita itu banyak sekali. Yang tadinya kita biasanya nggak pernah naik berat, tapi kok tiba-tiba pinggul gede banget gitu kan. Terus tiba-tiba pipi kok Ada yang kok ngerasa. begini gitu. Iya, benar. Terus tiba-tiba Semuanya buat aku ada itu. hitam di bagian sana dan sini gitu kan. Di bagian selepitan-selepitan terutama begitu. Jadi yang paling penting itu adalah percaya diri dulu, karena Iya, ini benar. adalah suatu awal di mana kita akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Menjadi ibu itu sangat merubah diri kita gitu. Karena udah berasa ya, berubah banget. Oke, dan kamu awalnya kepikir pengen ini harus dibikin nih fashion untuk ibu hamil tuh. Emang ngerasain kesulitankah pas hamil cari baju? Ya, jadi dulu itu aku memang fashion stylist ya kebetulan, dan kan aku harus ketemu banyak orang kan ya, jadi liputan, fashion show segala macam, susah gitu cari baju gitu karena kadang-kadang kita pakai baju yang oversize sekalipun gitu. Aku dulu ya tangannya memang kecil gitu dan kemudian di sini besar kan. Jadi seringkali kalau pakai baju oversize ininya longgar gitu kan gitu. Benar. Akhirnya aku bikin baju buat ya as simple as ke undangan atau kemana, dan kemudian untuk hari-hari pun akhirnya aku start untuk bikin juga gitu karena jadi kayak misal aku pakai kemeja, aku dulu sering banget pakai baju suamiku ya, saking kayak udah nggak enak gitu pakai baju biasa. Cuman kelihatan tangannya kok besar ya gitu. Seandainya ada baju yang kayak kemeja tapi potongannya memang di sininya kecil, ramping, dan kemudian di sininya besar misalnya. Oke. Seperti itu. Sekarang coba tolong, kita kebetulan ada 2 contoh kasus di sini ya. Boleh tolong ibu hamil berdiri? Jadi tadi aku sempat ngobrol sama Prisya, boleh kesini. Katanya kalau misalkan ketika hamil dan memang kita merasa ada bagian tubuh kita yang memang patut ditonjolkan, jangan malu untuk memperlihatkan. Betul. Misalnya Laura ini kan hamil yang besar perutnya aja. Betul. Itu dia kenapa sangat memang beberapa perempuan itu bisa yang tergantung anaknya sebenarnya ya. Ada yang anak pertama kurus gitu, cuman perutnya doang yang gede. Tapi tiba-tiba dia sudah merasa aman gitu. Kalau hamil mah santai gitu, nggak berubah badannya. Tiba-tiba anak mah besar gitu kan. Tapi basically kita harus siap-siap ya sebenarnya dengan potongan baju pregnancy itu gitu. Makanya dan kita kan nggak selalu mau beli baju hamil terus karena dipakainya hanya beberapa waktu Betul, gitu. betul. Makanya jadinya baju hamil yang saya bikin ini saya usahakan gimana caranya supaya dia bisa mengakomodir perubahan badan si ibu itu gitu loh. Oh, jadi nggak selesai hamil udah nggak bisa dipakai, masih bisa. Betul. Kalau fashion Seperti mereka itu. gimana nih? Nih, kalau misalnya Laura sepertinya Laura kamu nggak berubah kayak cuman ini ya. Dulu aku juga nggak berubah. Nggak berubah, saya kamu tetap wanita tulen saya. Cantik, gitu. Kalau kayak seperti ini sebenarnya kalau saya ya jadi Laura, saya akan sangat memperlihatkan kaki jenjang yang tidak berubah gitu. Pakai short pants segini. Kalau perlu Gitu. Gitu celana kan. gemes. Jadi kalau di rumah nggak pakai celana. Ibu. Oke. Iya, hamilnya ya. Ya kan gerah. Iya, betul. Nah, oh ya satu lagi, kalau busana baju hamil itu material penting sekali. Karena kan gerah ya, Benar, terus keringatan. panas gitu. Jadi kayak kalau Laura gini sih, if I were you ya aku akan sangat nonjolin si kaki ya. Kaki gitu. dan lengan ya. Betul. Karena lengannya Karena tetap kecil. Kaki itu privilege banget loh. Kalau Benar. ibu hamil, karena scientifically memang ibu hamil itu akan besar di bagian pinggul dan sekitar belakang sini. Karena dia mempersiapkan untuk persalinan sebenarnya. Nah, Jadi aku nggak siap ya. siap ibu siap. Tapi memang kebetulan ibu hamilnya kayak gini. Nah, kebetulan kalau saya dan Reva itu hamilnya tipenya yang blak gitu. dari Besar atas sampai sampai bawah. besar. Berarti memang harus memakai baju yang lebih tercover seperti ini kali ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya tercover juga sebenarnya nggak juga sih sebenarnya. Pertama, balik lagi ke diri sendiri. Pedenya pakai baju yang kayak gimana sih? Sebenarnya kayak kalau misalnya Reva berkaca gitu, aduh hamil gitu ya, pipinya tembem. Tapi kok lucu ya tembemnya? Ayo udah deh kasih lihat gitu. Jadinya gitu. Nanti kita bakal bahas Seperti lagi itu. pemirsa ya. Nanti kalau pengen tahu seperti apa fashion ibu hamil yang pantas untuk kita, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa Basi.